Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa bisanadina al-muttasil ilal muallifi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Wa bil jumlati fal imanu syar'an huwa at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-dini bid darurati ijmalan fil ijmali wa tafsilan fi tafsili. Wa amma lughatan fahuwa mutlaqut tasdiq. Yang pada intinya iman itu menurut syara itu adalah tasdiq mutlaqul jazm, yakin seyakin-yakinnya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang wajib diketahui, dipelajari dari bagian daripada agama ini secara bid-darurati, tidak boleh tidak maksudnya. Ijmalan fil ijmali. Ketika dia iman secara ijmal, maka itu baik itu secara perinci maupun secara umum, secara ijmali maupun secara tafsiri. Itu maksudnya. Wa fussiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi al khulfu bit tahqiqi. Al imanu aqsamuhu wa alam anna al imana ala khamsati aqsamin. Tahuilah bahwa iman itu ada 5 bagian, 5 tingkatan. Imanun an taqlidin, iman taklid. Wa huwal imanun nashi'u anil akhzi biqauli syaikhi min ghairi dalil. Itu iman yang tumbuh pada diri kita, pada diri seseorang dengan jalan mengambil perkataan syekh, perkataan guru, min ghairi dalilin, tanpa didasarkan dengan dalil, tidak ada istidlal. Misalnya ketika gurunya mengatakan Allah itu ada, dia langsung yakin, maka itu iman an taqlid. Malaikat itu ada, wajib kita imani, dia terima tanpa dia beristidlal, tanpa dia mencari dalil. Imanin an taqlidin wa huwal imanun nashi'u anil akhzi biqauli syaikh min ghairi dalil. Iman yang tumbuh dan didasarkan dengan mengambil perkataan, pandangan, pendapat dari seorang syekh, penjelasan seorang syekh tanpa didasarkan pada dalil. Misalnya gurunya mengatakan kita wajib percaya bahwa Allah itu ada, dia langsung si murid ini percaya, maka itu iman an taqlid, tanpa istidlal. Wa imanin an ilmin, yang kedua iman yang didasarkan pada ilmu, atau iman tingkatan ilmul yakin. Wa huwal imanun nashi'u an ma'rifatil aqaidi bi adillatiha. Itu iman yang tumbuh pada diri seseorang, yang ada pada kita, pada diri seseorang, yang didasarkan dengan dia ma'rifatil aqaidi, dia mengetahui akidah-akidah, dasar-dasar akidah dengan dalil-dalilnya, minimal yang ijmal.
lebih-lebih yang tafsil, yang rinci. Wa imanin an ayanin, iman yang didasarkan pada ainul yakin. Wa huwal imanun nasyi'u an muraqabatil qalbi lillahi, iman yang tumbuh ada pada diri seseorang yang didasarkan pada kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu la yaghib anhu tarfata ainin. Iman yang didasarkan pada kedekatan hati kepada Allah sampai tidak ada, tidak gaib, la yaqibu anhu, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah gaib daripadanya, daripada muraqabatul qalbinya, kedekatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata. Wa imanin an haqqin, selanjutnya iman yang didasarkan pada haqqul yaqin. Wa huwal imanun nasyi'u, yaitu iman yang tumbuh dan ada pada diri seseorang, an musyahadatillahi bil qalbi, yang didasarkan daripada musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dia menyaksikan Allah, ya, dengan ainul basirahnya, dengan sirnya. Wa imanin an haqiqatin, selanjutnya iman yang didasarkan pada hakikatul yakin. Di atas hakul yakin ada hakikatul yakin. Wa huwal imanun nasyi'u an kaunihi la yashhadu illallah, iman yang ada tumbuh pada diri seseorang yang didasarkan bahwa tidak ada yang ia persaksikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tuh ada tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, zahir daripada fi'il Allah, zahir perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tajalli sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tajalli asma'nya, tajalli fi'ilnya, yang menunjukkan bahwa zat itulah yang mencipta, yang mengatur, yang memberi pada setiap sesuatu. Maka dia menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ainul basirahnya. La yashhadu illallah, apapun yang dia pandang, hakikatnya dia memandang daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dia memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat pohon, di situ dia akan menemukan bahwa pohon dengan segala seluk-beluknya, mulai dari akar hingga buahnya, keadaannya, itu semuanya merupakan keindahan daripada fi'il ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika dia melihat hal-hal yang kecil, lebih-lebih hal-hal yang sangat besar dalam ukuran pandangan manusia. Fataqlidu lil awam, iman yang didasarkan pada taklid, ikut-ikutan. Taklid itu akhdhu qawli syekh min ghairi dalil, tanpa kita tahu dalilnya, dalil aklinya, dalil naklinya. Dia bertaklid dalam tauhidnya, dalam akidahnya, itu awam. Ya awam,
Yang ini menurut penjelasan ulama, sahha imanuhu, sah imannya, ma'al isyani, tapi dia berdosa. Ya, litarkil ilmi wal istidlali wan nazariyati, karena dia meninggalkan ilmu, belajar, istidlal, dia mencoba berusaha menurut kadar kemampuannya secara akal sehat fikirannya, sembari dia bertanya kepada orang yang ahli, ya, ma'awujudi ahli nazar, di kampungnya ada tempat dia bertanya, lalu dia tidak bertanya, dia tidak meminta bimbingan untuk dia beristidlal, mencari dalil dengan minimal dalil ijmali secara akli maupun naklinya, ya, baik secara hukum akal, pikiran sehatnya yang dia gunakan untuk menalar, untuk berpikir, lalu kemudian secara nakli dia bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang keyakinannya, minta penjelasan. Wal ilmu li ashabil adillah. Nah, iman yang didasarkan pada ilmu yakin itu adalah bagi ashabil adillah, orang yang beristidlal, berusaha, bertanya, belajar, mencari dalil, mencari bukti argumentasi, ya, baik secara akal fikirannya yang dimulai dari panca inderanya sampai dia pada an-nazariyah, kesimpulan bahwa Allah lah yang maha ada, itu mengadakan segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan.